Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Perikop Injil pada hari ini lebih dikenal sebagai transfigurasi Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Matius menceritakan kepada kita bagaimana bentuknya transfigurasi itu. Dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Penampakan itu sungguh luar biasa, agung dan mulia. Yesus menampakkan diri seperti nanti dia menampakkan diri setelah dia bangkit dari mati. Kalau kita membaca Injil dengan teliti, kita akan menemukan bahwa para penginjil menempatkan kisah transfigurasi ini persis sesudah Yesus menubuatkan untuk pertama kalinya tentang sengsara dan kematiannya. Nubuat itu menimbulkan protes yang kuat dari Petrus dan begitu juga dari rasul-rasul yang lain. Mereka tidak dapat menerima seorang Mesias yang menderita. Tetapi Yesus tahu bahwa jalan satu-satunya untuk sampai kepada kemuliaannya ialah jalan salib. Justru karena itulah, untuk memperkuat iman mereka akan Dia, Yesus dengan sengaja memberi pengalaman transfigurasi ini kepada ketiga rasul yang paling berpengaruh, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di Gunung Tabor, di depan mata mereka, Yesus berubah rupa dan menampakkan dirinya dalam keadaan yang mulia. Musa dan Elia selaku dua wakil utama dari perjanjian lama datang berbicara dengan dia. Dengan sengaja, Yesus menampakkan semuanya ini. Sebab tak lama sesudah transfigurasi ini, Yesus akan mengalami perlakuan yang sangat hina. Bangsa yang hendak Dia selamatkan, bangsa yang dipilih Tuhan, akan membawa Dia ke sebuah gunung. Bukan Gunung Tabor, tetapi Gunung Kalvari. Di Gunung Tabor Dia dimuliakan.
Tetapi di Gunung Kalvari dia dihinakan. Di Gunung Tabor wajahnya bercahaya seperti matahari. Tetapi di Gunung Kalvari wajahnya akan berlumuran darah dan dikotori dengan dosa. Di Gunung Tabor pakaiannya putih berkilau-kilauan. Sedangkan di Gunung Kalvari pakaiannya akan dinodai dengan keringat, debu, dan darah. Tabor adalah simbol rahmat, simbol hidup ilahi, persatuan dengan Allah. Di gunung itu Yesus membiarkan kealahannya merasuki kemanusiaannya. Itulah bayangan dari kemuliaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di pihak lain, Kalvari adalah simbol aib, simbol dosa dan penolakan. Pada puncak gunung itu kita saksikan bahwa penyaliban dan kematian Yesus akhirnya menjadi tebusan dosa dan kedurhakaan kita. Sebab dengan kemauannya sendiri, dia terima derita dan kematian itu. Dengan bebas dia jalani semuanya itu sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan secara demikian, dia pun memasuki kemuliaannya. Ketiga rasul yang menjadi saksi dari penampakan kemuliaan itu adalah ketiga rasul yang sama, yang dipilih Yesus sebagai saksi mata dari pergulatannya di Taman Getsemani. Dengan sengaja Yesus menampakkan kemuliaannya agar mereka dipersiapkan dan diteguhkan. Bila di Taman Getsemani nanti mereka melihat wajahnya berubah menjadi sangat gelisah dan berduka. Apabila orang merasakan bahwa dia berada dalam kehadiran Allah, orang sering menjadi takut. Di Gunung Tabor, Petrus juga menjadi takut. Tetapi sekaligus juga hatinya meluap dengan kegembiraan. Sewaktu Petrus melihat Yesus berubah rupa, ia segera berkesimpulan bahwa inilah saatnya. Inilah saat kemenangan, saat untuk menegakkan kerajaan Israel. Maka hal yang sungguh perlu sekarang ialah membangun tempat kediaman untuk Raja Israel itu. Petrus sedemikian terpesona dengan transfigurasi itu, sehingga dia jatuh dalam kesalahan yang sama yang sering dia lakukan. Kesalahan yang mengira bahwa keselamatan sudah ada di sini, yang dengan gampang bisa diperoleh tanpa usaha, tanpa sengsara dan kematian. Tetapi transfigurasi ini belum merupakan hari kemenangan yang gemilang. Pertama-tama Yesus adalah Mesias yang menderita. Karena melalui sengsara itulah Dia akan menyelamatkan dunia dan memulihkan manusia ke dalam persahabatan dengan Allah. Dan bila saat itu tiba dengan segala kelalimannya, perlulah bahwa para murid diteguhkan dan mempunyai pegangan agar tidak kehilangan iman. Mereka perlu mengingat kembali penampakan agung dan mulia yang mereka alami di Gunung Tabor.
Pertama-tama memang akan datanglah sengsara dan kematian. Tetapi kemudian disusul dengan kebangkitan dan kemuliaan. Tujuan hidup Yesus bukanlah sengsara dan kematiannya, melainkan kebangkitan dan kenaikannya yang mulia. Yesus sama sekali tidak menyukai sakit dan derita. Sebaliknya, sewaktu dia mewartakan Injil, dia selalu menyembuhkan penyakit dan meringankan kesusahan manusia. Tetapi, dia mengerti benar bahwa hanya melalui derita dan kematianlah kebangkitan itu dapat dicapai. Dan inilah pengajaran yang disampaikan, yakni bahwa seluruh hidup kita mempersiapkan diri untuk kebangkitan itu.